Pemirsa, dalam kunjungannya ke Aceh, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir sepenuhnya membantu percepatan pemulihan. Lalu bagaimana kondisi terkini dan penanganan pasca bencana di Aceh? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fadlul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadlul, bagaimana kondisi terkini daerah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh? Pak Fadlul, apakah masih ada wilayah yang terisolasi? Ya, alhamdulillah saat ini kondisi semakin membaik. Daerah-daerah yang terisolasi masih ada, tetapi sudah bisa ditembusi pakai roda dua. Seperti misalnya di Aceh Tengah. Aceh Tengah tadi pagi sudah bisa ditembusi lewat darat mulai jalan KKA tembusnya ke Aceh Tengah dan Benar Meriah. Tapi itu masih baru bisa dilewati dengan mobil yang jenisnya ada 4x4. Tapi itu terus akan kita lakukan perbaikan jalan longsor, jalan terus kita lakukan. Semakin hari progresnya semakin membaik. Tapi untuk yang terisolasi seperti kecamatan dan desa, kita pastikan semua mereka sudah mendapatkan makanan, beras, dan yang lainnya sudah. Karena terus lewat udara dan sudah mulai bisa dilintasi dengan roda dua pun. Untuk sembakonya, mereka sudah bisa mendapatkan semuanya. Baik. Lalu bagaimana dengan upaya perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan yang vital, jalan, dan termasuk juga pasokan listrik dan air bersih di sana? Ya, kalau air hampir rata-rata masih minim. Makanya ada mobil tangki yang didatangkan untuk mengantarkan air, dan solusi lain pun adalah sumur bor. Tetapi kalau untuk listrik sampai saat ini masih padam semuanya. Kemarin pun Dirut PLN telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghidupkan listrik sesuai dengan apa yang telah dijanjikan pada hari Minggu ini. Tadi baru selesai rapat dari kami dengan kabupaten kota, semuanya hanya beberapa kabupaten yang telah hidup, itu pun sangat minim. Belum semuanya. Seperti Aceh Timur masih sangat sedikit yang hidup, itu pun hidupnya di daerah-daerah tertentu saja. Kemudian kalau Luk Sumawe sudah ada listriknya, di kotanya sudah. Aceh Utara masih sangat sedikit. Dan yang lainnya, kecuali Aceh Tenggara. Aceh Tenggara dilaporkan oleh Bupati, tadi listriknya sudah mulai membaik di sana. Baik, saya ingin Pak Wagub komentari sedikit karena ada warga di Kabupaten Gayo Lues. Tadi kami juga tayangkan visualnya bagaimana mereka terpaksa menyeberangi jembatan tali dan kabel seling, Pak, dengan penahan pohon bambu demi mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Bagaimana upaya untuk memberikan mereka rasa aman juga, Pak? Karena ini kan cukup berbahaya. Benar. Bukan hanya di Gayo Lues yang dilakukan penyeberangan pakai seling begini. Ada beberapa daerah lain pun memang tidak ada pilihan lain selain kita membangunkan jembatan gantung atau yang menjemput mereka dengan cara lewat udara. Tapi ini kan kita keterbatasan armada untuk menjemput, dan ini kita fokus untuk dorong sembako. Kalau kita dorong sembako itu bahwa ada orang yang ingin kita evakuasi, kita evakuasi. Ini bukan hanya di Gayo Lues, ada beberapa kabupaten kota pun yang melintasi sungai pakai seling begini. Sedangkan di jalan Banda Aceh Medan sendiri pun yang menghubungkan antara Kabupaten Biren dengan Kabupaten Aceh Utara, Luk Sumawe, ini pun penyeberangan kita lakukan dengan perahu. Kita lakukan penyeberangan dengan perahu, begitu. Baik. Presiden sudah 3 kali mengunjungi korban banjir di Aceh. Apa yang ditekankan oleh Presiden Prabowo yang menjadi perhatian khusus dari Presiden? Ya, pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah 3 kali beliau berkunjung dan menemukan
langsung dengan masyarakat kami di pengungsi, dan beliau datang langsung ke daerah dan beliau bisa melihat dan merasakan apa yang telah dirasakan rakyatnya. Ini suatu kebanggaan dan terima kasih kami kepada Pak Presiden yang beliau turun langsung bertemu dengan warga kami, dengan masyarakat kami. Ini yang luar biasa. Ada beberapa hal yang Presiden memerintahkan kepada kami untuk di daerah, terus kami lakukan. Dan ini tidak henti-hentinya. Seperti saat ini di belakang saya ada Hercules yang terus dengan cuaca yang bagus, kita akan terus menerbangkan untuk mengantar bantuan ke Bandara Rambile dan ke Aceh Utara. Begitu juga ke Gayo Luwes. Ketika cuaca bagus, kami bekerja sampai malam pun. Kawan-kawan di sini terus sampai jam 2 masih di posko Ladut ini bekerja untuk mengirimkan bantuan-bantuan. Tiap hari kita terus update dengan kabupaten kota apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan tentang pelayanan rumah sakit. Tadi benar meriah menyampaikan kekurangan obat-obatan mereka, kekurangan sudah mulai menipis. Kita terus fokus untuk mengirim obat-obatan. Begitu juga dengan tenaga medis dan yang lain. Baik, lalu bagaimana memastikan distribusi bantuan untuk seluruh warga terdampak betul-betul terdistribusi dengan baik, Pak Wakil Gubernur? Saat ini seluruh warga yang terdampak, baik yang terisolir, mereka sudah mendapatkan semua distribusi dari kami. Cuma beda-beda cara. Kadang-kadang yang mereka terisolir adalah dengan lingkaran sungai, kita distribusikan kadang-kadang pakai perahu untuk bisa mereka dapatkan. Begitu juga yang tidak bisa lewat sungai, kita lewat udara. Itu kami pastikan semuanya sudah terkirim bantuan kepada mereka. Cuman mungkin belum maksimal mereka mendapatkan untuk semuanya. Tapi ini terus kami lakukan setiap harinya. Baik, distribusi bantuan dimaksimalkan, dioptimalkan, dan upaya perbaikan infrastruktur juga sedang dilaksanakan ya Pak. Target untuk perbaikan infrastruktur vital singkat saja kapan Pak? Ini kalau infrastruktur mungkin butuh waktu lumayan lama. Karena seperti disampaikan Gayo Luwes saja jembatan ada 30 lebih yang putus jembatan di sana. Jalan begitu juga ada 95 titik di sana. Ini memang kalau infrastruktur butuh waktu jangka panjang. Tetapi untuk infrastruktur sebagai alternatif kami menyiapkannya. Seperti misalnya supaya jalannya bisa tembus dulu antara kabupaten-kabupaten, kami siapkan jalan alternatifnya agar bisa terhubung antara kabupaten-kabupaten, begitu juga antara kabupaten provinsi seperti Jalan Banda Aceh Medan ini. Mudah-mudahan Senin besok jembatan Awi Getah ini sudah bisa untuk dilalui. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadlullah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.